Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ruang Pribadi, bicara lebih dekat, ngobrol lebih hangat. Kali ini di Ruang Pribadi akan membicarakan tentang pola hidup sehat. Karena kita tahu sekarang kan banyak siswa yang dari rumah mengikuti pembelajaran dan kita sudah selama 1,5 tahun lebih ya mungkin dalam situasi COVID di Indonesia, dan sekarang kita alhamdulillah bersyukur di Indonesia sudah mulai menurun untuk COVID dan semoga akan terus begini dan semakin hilang ya, insya Allah begitu. Untuk itu telah hadir bersama kita salah satu siswa yang saya kira akan bercerita dan akan berbagi informasi mengenai hidup sehat. Kita langsung saja ya, inilah dia, Gilbert Charlie Yong. Halo. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam, Yong. Panggilannya Yong kan? Iya benar Pak, ya Pak. Jadi lagu Forever Young gitu ya. Enggak gitu. I want to be gitu ya. Jadi kamu sendiri kayaknya tambah makin muda nih. Kan memang masih remaja ya? Memang masih remaja Pak, masih muda dong. 17 tahun baru Pak. Oh gitu ya, oke. Nah, Yong sendiri nih asalnya dari Aceh. Iya ya benar. kan? Dari Aceh. Tentu sekolahnya di Bandung. Nah, kapan kamu datang ke Bandung? Awal Oktober ini Pak. Oh ya, sekarang kelas berapa dulu? Kelas berapa? Kelas 12 dong. Kelas 12. Terakhir nih Pak tahunnya. Ya, sebenarnya saya tahu kan, saya nanya di sini ya. Supaya yang lain bisa tahu, pemirsa di rumah kan. Benar. Baik, Yong, Oktober kemarin baru datang dari masa pandemi 2020. 2020 dong. Oh iya, 2020. Ya, waktu Maret ya. Kalian pulang semuanya. Iya 2020. Ya. Itu selama di rumah tentunya ngikutin pembelajaran gimana? Koneksi internetnya semua lancar nggak? Kalau di pulau ya Pak, kan saya tinggalnya di Semelu Pak, jauh dari Aceh. Oh iya. Masih Aceh tapi beda pulau Pak. Oh ya, Simbelu itu sebelah barat Aceh atau sebelah timur? Sebelah barat Pak. Sebelah barat ya? Sebelah barat. Oh, dekat sama pulau apa? Nias atau mana? Enggak, jadi ke Simelu itu kita punya dua pilihan ya Pak. Bisa dari transportasi udara, juga bisa dari transportasi darat. Oh, oke. Kalau udara berapa menit sampai dari Banda Aceh nih pasti? Iya, dari Banda Aceh bisa, dari Medan bisa Pak. Dari Medan ke Simbelu berapa? 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit. Iya. Berarti pesawat kecil ini ya? Baling-baling, Wings Air. Wings Air baling. Iya benar Pak. Oke. Oh, berarti lumayan jauh. Jauh. Kalau jalur darat pakai kapal ya? Pakai kapal. Nyebrang. Itu berapa lama? Jadi kalau dari Banda Aceh ke pelabuhan gitu Pak, pelabuhan Labuan Haji. Naik mobil bisa sampai 9 jam Pak. Wah. 9 jam. Terus naik kapal lagi. Oh, 9 jam itu dari Banda Aceh ke pelabuhan saja? Ke pelabuhan saja. Itu 9 jam? Benar. Naik kapal berapa? Naik kapal tuh bisa sampai 12 jam Pak. Wah, Benar. jauh sekali. Iya. Kalau kamu kemarin pakai jalur udara pastinya? Iya karena waktu itu pandemi ya Pak. Jadi di Simelu tuh close bandaranya. Jadi saya harus naik kapal dan sendirian Pak. Naik kapal dari Simbelu Bener. ke Banda Aceh dulu, Iya. baru naik pesawat. Bener. Wow, long journey. Saya juga kan mampir di Banda Aceh 2 hari Pak. Jadi total perjalanan sampai saya masuk ke asrama itu 1 minggu. Sendirian. Luar biasa. Oh, keren. Tapi secara umum pandemi sudah terkontrol kan? Terkontrol sesuai protokol Pak. Saya berangkat di Banda Aceh ada rumah kan pasti ya? Saya tinggal di hotel. Oh, tinggal di hotel. Iya. Tapi ada rumah nggak di Banda Aceh? Ada, tapi saya lebih di memilih hotel. tinggal di hotel. Oke. Seminggu perjalanan dari rumah sampai ke Bandung ya? Sampai ke asrama. Oke, saya ucapkan selamat datang ya. Kembali ke Sekolah Pribadi Bandung dari Aceh, jauh-jauh. Ini keren ini, siswa dari Aceh, Simbelu aja bersekolah di Bandung ya. Ya, semoga lancar lah urusan pendidikannya dan cita-citanya bisa tercapai, amin. Amin. Oke, Yong, jadi kamu tinggal di sebuah pulau di sana. Benar. Nah, baik, kalau kita sekarang mau ngobrol tentang tadi pola hidup sehat ya. Kita tahu kan teman-teman yang bersekolah dari rumah itu kan online atau daring, tapi dekat dengan tempat tidur posisinya. Kalau kita lihat di Zoom meeting atau Jimit, pasti bolak-balik tuh ke dapur, buka kulkas isinya apa. Nah itu kamu gitu juga nggak sih? Kalau ke dapur bolak-baliknya enggak Pak, tapi kalau untuk rebahan pastilah Pak, semua dirasain sama siswa-siswi pribadi gitu Pak. Iya. Saya sendiri juga ngerasain sih ngelakuin itu, kadang ya
kalau duduk terus ngadep komputer kan capek Pak ya. Capek, betul. Butuh waktu relax. Nah, ada waktu istirahat atau mungkin ada beberapa menit di awal jam pelajaran saya juga rebahan Pak. Jadi sudah semacam apa ya? Kebutuhan betul ya, ototnya jadi tegang gitu. Bener, ya. Jadi Pak. butuh rebahan. Dan mungkin ada magnetnya juga di situ ya. Jadi pengennya habis ngikutin forum pembelajaran langsung aduh Tidur. rebahan gitu. Tapi kalau ngemil gimana? Biasanya kan kita lihat nih teman-teman kamu di sini juga yang datang ke asrama nih tiba-tiba pipinya kayak bakpao. Waduh. Badannya makin gendut-gendut semuanya, ya kan? Bener. Nah itu berarti artinya selama pembelajaran daring di rumah mereka juga enjoy sebenarnya dengan kehidupan di rumah ya. Ya belajar, ya makan, minum dan seterusnya semuanya dekat sama orang tua, happy lah ya, nyaman gitu. Tapi kamu saya lihat begitu kamu datang, kok kamu surprise? Badannya malah dulu yang gendut begitu waktu sebelum pandemi, sekarang malah jadi six pack gitu. Itu apa sebenarnya yang kamu lakukan selama ini? Jadi awal masuk saya ke pribadi itu kelas 10, saya berat badannya kurang lebih 100 kilo Pak. Wah, Iya. 1 kintal. Hampir benar. Iya. Kurang lebih 100 kilo. Sekarang tuh saya udah 65 kilo. Bisa dibilang kurang 35 kilo, Pak. Wah, bisa dalam waktu pandemi itu bisa langsung bisa dibilang radikal loh, keren itu. 100 menjadi 65. Bener. Wah, itu saya kira semua orang juga bermimpi begitu ya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi pertama-pertama waktu di berat badan saya 100 kilo itu nggak bisa langsung kayak yang sekarang saya, Pak. Jadi Sebenarnya saya tadi curiga gini, jangan-jangan kamu di pulau nggak dikirimin beras ya? enggak dong, Pak, kan saya sama orang tua. Jadi orang tua saya makan apa dong? Nggak, saya kira mungkin ada distribusi beras yang nggak nyampe pulau kamu sehingga kamu jadi kurus gitu, enggak ya? Oke, jadi gimana tadi? Jadi pada saat saya 100 kilo itu saya melakukan diet. Dietnya tuh nggak bisa langsung kayak instan yang ekstrim gitu, Pak. Oke. Jadi bertahap, pertama itu saya mengurangkan porsi makan. Nasi, saya tetap makan nasi. Cuma porsi makannya tuh dikurangin, Pak. Jadi perbanyak sayur, kurangin nasi, dan lauknya. Gitu. Semuanya tadi ya, perbanyak sayur, kurangi nasi, perbanyak lauknya. Yang bukan karbohidrat. Benar. Kan ada orang makan nasi, lauknya mie, Kentang juga ditambahin, Pak. Waduh, itu udah triple karbo, Pak. komplit, dijamin ngantuk. Ada itu ya. Kalau Pak Ida dulu masih ingat itu ya. Kalau zaman masih SMA teman saya makan mie ayam pakai nasi. Saya kira wow. Tapi nggak apa-apa kalau memang mungkin dia atlet main bola atau apa yang keras itu. Oke, masalahnya itu kurang gerak juga ya. Berarti kamu memiliki semboyan itu dan kamu lakukan secara bertahap. Terus bisa berhasil mendapatkan apa namanya bobot atau berat badan tadi menjadi turun itu berapa itu? Pertama kamu cek itu turunnya berapa? Sekilo atau bagaimana? Enggak, jadi pas awal 1 bulan pertama saya berhasil turun 10 kilo dengan itu tadi, Pak. Kurangi nasi, karbohidrat, Drastis juga ya? makan sayur dan perbanyak lauk. Dan tidak melakukan aktivitas fisik apapun, Pak. Cuma ya paling di pribadi ada tangga ya, Pak. Jadi cuma ngelakuin naik turun tangga doang. Oh, kalau di sekolah pribadi. Iya. Kalau di sana? Kalau di sana tuh awal turun 10 kilo itu mudah, Pak. Jadi semakin turun berat badan, jadi badan kita juga semakin susah untuk turun lagi, Pak. Jadi harus olahraga gitu, Pak. Oh, kalau udah turun ditambah olahraga baru turun lagi. Bener. Oke, padahal nggak makan nasi. Bener. Makanya sayuran tadi ya. Nah, kalau di pulau nih, di pulau kan biasanya kan seafood kan banyak nih. Wih. Itu gimana itu? Kamu juga makan ikan juga nggak? Emang ikan selalu, Pak, karena kan di sana juga ayam daging-dagingan lumayan mahal, Pak. Oh, kalau ikan bisa ambil sendiri di laut. Oh, iya, enggak gitu juga sih. Tapi. Cuma di sana tuh karena pulau, jadi seafoodnya lebih banyak, Pak. Lebih fresh ya? Lebih fresh juga Nah, dong ini pasti. nih yang menarik nih. Ya. Itu apa itu? Biasanya kayak ikan apa? Kayak ikan karang gitu, Pak, ikan karang. Saya kalau ikan juga nggak tahu banget ya namanya. Iya. Cuma tapi saya punya sepupu yang Bisnis ya? bisnis, Pak, ekspor ikan dan juga ekspor lobster,
kepiting gitu Pak. Lobsternya bukan yang lobster benur itu, bukan yang anak-anak benur, bukan. Enggak, Lobster besar ya? besar. Wah. Dan bisa diekspor hidup-hidup Pak. Iya harus hidup memang ya, supaya. Ada juga yang milih yang udah mati gitu Pak. Tapi kan yang dimasuk ke ekspor biasanya kayak kepiting juga kan hidup semua ya kalau mau dikonsumsi itu. Wah, itu istimewa dong ya. Kamu juga konsumsi itu biasa ya di pulau ya? Sebelumnya tuh bisa hampir tiap hari juga sih Pak dibilang, karena juga sepupu sendiri ya gitu. Jadi kalau mau mah tinggal ngambil doang. Weh, ini menarik nih. Gitu. Tapi kalau gitu saya ikutan ya. Boleh nanti Pak, diundang gitu. Iya, wah itu bisa optimal ya, kita harus makan apa aja jenis-jenis seafood. Kayak all you can eat ya Pak ya. Restoran all you can eat. Betul. Kalau sayur sendiri nih, kalau sayur favorit kamu apa nih, Yo? Lebih ke brokoli Pak. Yang hijau itu ya? Iya. Bukan bunga kol, bukan ya? Bukan. Itu bisa diapain tuh? Ditumis Pak, direbus juga bisa sih. Terus tambah ya. Tapi ngerebusnya setengah matang gitu ya? Masih crunchy gitu ya? Iya, masih enggak terlalu lembek Pak, karena kalau udah lembek tuh jadinya enek gitu Pak. Oh gitu. Itu biasanya kamu makannya berapa? 3-4 butir gitu? Enggak dong, pasti makannya tuh enggak harus kenyang Pak, jadi enggak berlebihan gitu Pak. Oh, yang penting kenyang itu hilang, tapi nggak terlalu yang perutnya penuh gitu. Benar. Sampai nafasnya itu susah. Sampai malas gerak dong Pak jadinya. Oh iya, kamu terpikir untuk bisa mengurangi berat badan itu alasannya apa? Kan biasanya kan kalau di usia remaja saya kira nggak kepikiran kan. Banyakan itu yang mikirin mau diet itu mungkin umurnya udah 30 tahun atau 25 tahun gitu. Ada juga yang kepengen diet tapi nggak kelaksana Pak. Iya, masih dalam niat. Niatnya aja tapi nggak kesampaian gitu Pak. Terus kamu apa motivasinya? Motivasi saya karena saya 100 kilo itu mulai merasa males Pak. Males itu tadi. Terus ngelakuin aktivitas fisik tuh capek Pak gitu. Jadi gerak dikit udah gitu. Bener. Loyo gitu jadi. Iya. Bukan lo ya, semangatnya aja yang enggak Semangatnya nggak ada Pak, kurang gitu. Tidur lebih nikmat. Tapi juga kadang tidur itu sesak Pak, karena kalau orang gemuk itu kan kepalanya harus di atas dada Pak posisinya. Harus pakai bantal gitu. Bener. Jadi apa ya, pokoknya malas gerak ya, mager lah ya. Oh ternyata pengaruhnya diantaranya adalah berat badan yang berlebihan. Benar. Nah ini baik buat ini ya, buat teman-teman di rumah nih yang sedang belajar dari rumah, yang mungkin belum bisa datang ke sekolah. Ini penting ini ya, informasi ini ternyata ada hal seperti nanti bisa kasih kalian cross check deh di rumah, yang lain mungkin siapa tahu punya saudara, punya tetangga ya, punya teman di luar sana. Bener gak sih? Jadi mager ya, malas gerak gara-gara berat badan berlebih. Nah, oke Yong, kita lanjutkan nih obrolan kita tentang tadi diet ya. Jadi kamu motivasinya karena pertama, wah ini kalau kayak gini nggak nyaman hidup ya, jadi malas gerak, terus kemudian tidur aja sesek kalau nggak ini repot gitu ya. Nah sekarang setelah kamu diet tadi yang tadi pola yang konsumsi nasi tadi, itu sama sekali nggak makan nasi. Benar, sama sekali nggak makan nasi, tapi karbohidrat tetap saya masukin Pak. Berupa kentang, umbi-umbian gitu Pak, ubi gitu. Yang penting bukan nasi. Bukan nasi, karena kan selain karbohidratnya besar ya Pak, kan juga mengandung gula Pak. Nasi. Oh iya betul. Gitu. Itu yang mempercepat jadi gendut ya. Oke. Bubur pun enggak ya, bubur nasi enggak juga. Pokoknya enggak apapun juga yang dari bahan nasi enggak. Bener. Terus kemudian di perut apa enggak terasa beda gitu, sebah atau apa gitu. Kan biasanya kalau udah terbiasa nasi kan dikasih makanan yang lain walaupun karbohidrat kan rasanya adaptasinya perlu gitu. Gimana itu? Awal-awal emang ngerasa beda ya Pak. Makanya saya tadi kan awal-awal tuh saya coba bener-bener nggak makan nasi. Dan itu ngerasa beda. Makanya saya tetap makan nasi, cuma porsinya dikurangin. Cuma makin lama makin terbiasa Pak. Jadi kalau udah nggak makan nasi itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu Pak. Kalau udah terbiasa. Tapi saya kira tuh mindsetnya juga harus berubah ya. Bener dong pastinya. Harus bukan cuma niat, kita melakukan aktivitas, ngelakuin halnya, dan juga satu yang paling penting Pak, konsisten. Gitu. Benar. Terus berikutnya nih, untuk merubah mindset ya tadi ya, merubah mindset supaya kita kan kadang ada feeling begini, aduh aku belum makan nasi nih, kan gitu kan, jadi lemes gitu kan. Padahal itu sebenarnya mungkin adalah pola pikir saja.
Sebenarnya juga mudah makan kentang sebenarnya kan? Benar. Kuat, udah makan roti biasanya gitu. Nah, sekarang gimana nih caranya ngikutin jejak kamu untuk diet? Yang jelas kan ini benar-benar alami kan? Artinya kamu tidak pakai alami itu gini maksud saya. Kamu hanya konsumsi apa-apa tadi sudah kamu ceritakan, nggak pakai konsumsi satu produk kesehatan tertentu. Enggak dong, Pak. Enggak ya? Bener-bener natural dong pastinya. Oh, gitu. Dengan bantuan pola makan sama olahraga tadi, Pak. Oh. Iya. Biasanya kan gitu kan. Ada orang yang drastis bisa diet ternyata pakai Konsumsi obat-obatan. konsumsi enggak tahu obat ataupun apa itulah herbal atau apa itu. Tapi kamu enggak ya? Enggak sama sekali. Berarti kamu artinya mengandalkan pengetahuan dan memang benar ingin diet kalau Bener. itu. Oke, jadi itu bisa ya? Bisa dong. Bisa. Terbukti juga di saya sendiri. Iya betul. Aku makanya saya melihat kamu tuh wah kok jadi berubah gini ya. Terus gini, Yong, bicara tentang keberhasilan ini ya, masya Allah ya. Terus bagaimana nih buat teman-teman di rumah nih ya, siswa-siswa dimanapun kalian berada, yang pengen tiru untuk bisa mengikuti jejak supaya tetap menjaga berat badan supaya tetap sehat. Nah, itu ada nggak tips-tips yang bisa kamu bagikan? Kalau saya sendiri ya, yang pertama itu menurut saya kumpulin niat yang benar-benar kokoh, Pak. Oke. Baik. Terus cari motivasi. Kenapa saya harus melaksanakan diet? Nah, setelah itu harus melaksanakannya itu benar-benar. Jangan lupa berdoa juga, Pak. Iya. Yang paling penting itu konsisten. Bisa aja orang menurunkan berat badan 10 kilo dalam sebulan. Dengan tidak konsisten, bulan depannya naiknya bisa 20 kilo, Pak. Oh, bisa berbalik ya? Bisa dong, ada kemungkinan karena Iya, nggak iya. konsisten. Jadi makanya harus konsisten, Pak. Oke. Nah, terus tadi kan kamu mengatakan tadi motivasi niatnya harus kumpulin niat yang benar. Berarti kalau niatnya pengen keren gitu kurang pas ya, kurang kuat ya? Kalau saya sendiri enggak. Kalau saya sendiri niatnya karena saya pengen hidup lebih sehat. Oke, hidup sehat ya. Iya, lebih mendasar lagi lah. Benar. Sehat kan itu hal yang penting, prioritas utama. Kalau keren kan bisa kapan-kapan gitu ya. Kalau udah sehat mah udah kurus ya keren sendiri dong, Pak. Oke, ya. Jadi penting nih catat ya buat kalian remaja di rumah. Jadi motivasi itu bukan keren, tapi benar-benar yang lebih dari itu adalah sehat. Tadi ya, supaya lebih geraknya lebih lincah, kemudian beraktivitas lebih produktif gitu. Nah, baik Yong, kalau begitu nanti kira-kira kalau ada tanya jawab dari teman-teman yang menonton obrolan kita kali ini, nanti kita bisa jawab ya di kolom komen di YouTube Sekolah Pribadi Bandung di Ruang Pribadi. Dan tentunya ini penting sekali buat kalian semua yang ada di rumah tetap jaga kesehatan. Karena bisa jadi kan COVID bisa menurun, tapi kan penyakit nggak hanya dari COVID, ingat. Benar. Bisa jadi dari kolesterol, obesitas, terus apa lagi? Jantung, Pak. Jantung. Kalau udah obesitasnya berlebihan banget bisa jantung. Ya menyebabkan kematian dong, Pak, pastinya. Betul, terus kemudian malas ya kalau beraktivitas segala macam. Bisa jadi kayak makan, minum, ngegame, ya kan? Akhirnya nggak ngapa-ngapain tuh, numpuk semua kan? Lemak-lemak ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di tubuh gitu. Padahal di luar bisa juga futsal, bisa main sepeda-sepedahan ya. Banyak pastinya Pak di luar tuh. Bisa main peta umpet yang sekiranya bisa mengolah ini ya otot kita ya supaya tambah semakin metabolismenya bagus, kemudian kita semakin sehat dan kuat. Terima kasih Yong. Tapi sebenarnya saya tertarik tadi tentang Pulau Simelu ya. Simolu, Pak. Simolu. Simolu ya itu. Nah, next time kita akan ngobrolin itu lagi ya. Baik, Pak. Supaya nanti Yong juga bisa sampaikan kepada semua orang bahwa pulau yang cantik itu tempat lahirnya Yong, ya kan? Saya lahirnya di Medan. Iya, tempat cuma orang besar tua, ya. iya. Tumbuh besar dan kamu lahir kapan? Tahun kapan? 2004. Bulan Maret. Posisinya di Simelu juga waktu Iya. itu. Dan terjadi tsunami. Dan selamat ya. Alhamdulillah Pak, selamat. Masih sampai sekarang nih Pak. Padahal kalau dipikir itu gimana itu pulau di tengah-tengah itu bisa hilang ya? Dulu ada berita juga bahwa Pulau Simelu itu tenggelam Pak, jadi nggak selamat. Kamu umur berapa tahun? Berarti baru lahir kan? Masih Iya, bayi. umur 9 bulan. 9 bulan. Iya, Desember Pak tsunami-nya. Oh,
Oh iya ya, kamu udah umur 9 bulan itu ya, tsunami terjadi. Dan selamat ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bernafas, Pak. Masya Allah, berarti alhamdulillah ya, pertolongan Allah betul kita bisa, kamu bisa apa namanya terus beraktivitas. Tapi kalau di sana sendiri di pulau itu tentu banyak kurban dong, banyak kurbannya tsunami. Banyak, Seperti banyak yang juga. kamu dengar gitu maksud saya. Iya. Keluarga tapi selamat. Alhamdulillah keluarga selamat. Tapi ada keluarga yang di luar Pulau Simelu ada yang kemakan korban tsunami. Tapi di juga. pulau juga tinggalnya. Iya. Oh, bukan di Banda Aceh, tapi di Bukan. pulau. Oh ya. Ya itulah ya, menariknya di pulau ya. Satu sisi indah, tiap hari makan seafood. Iya. Tapi yang menantang adalah ya kayak gitu. Resiko alamnya tinggi, Risiko Pak. alamnya tinggi. Ya ya oke. Tapi keren dan semoga nanti yang di Simelu juga bisa mengikuti jejaknya Yong, baik sehatnya, siapa tahu juga mau sekolah di Bandung ya. Dan Yong semoga nanti ke depan, sekarang udah kelas 12, Kelas 12. persiapan untuk masuk universitas ataupun mempersiapkan rencana-rencana yang untuk perguruan tinggi ya, pendidikan lanjut tinggi. Semoga sukses selalu Yong. Terima kasih telah menjadi sharing ya, telah sharing dengan kita semua di sini tentang hidup sehat. Dan teman-teman yang ada di rumah, terus simak Ruang Pribadi, kita akan hadir lagi dengan obrolan dari kawan-kawan siswa yang lain, teman-teman kalian yang lain pun juga kita akan menghadirkan dari narasumber-narasumber yang menarik lainnya. Tetap simak Ruang Pribadi Sekolah Pribadi Bandung. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa.